Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini saya akan membahas pilih kartu berjudul Mengapa Mereka Memandangmu. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih untuk supportnya yang sudah like, comment, and subscribe. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku. Halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, seperti biasa kita buat 3 pilihan kartu. Merekanya ini bisa siapapun, jadi aku akan terbuka aja ya. Kira-kira kenapa nih ya? Mengapa nih mereka memandangmu? Oke. Untuk pile nomor 1. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Di sini ada protectiveness ya, untuk pile nomor 1. Untuk pile nomor 1, protectiveness. Untuk pile nomor 2, mengapa mereka memandangmu? Di sini ada treasure memories ya, untuk pile nomor 2. Oke. Untuk pile nomor 3, mengapa mereka memandangmu? Di sini ada new direction. Oke, jadi di sini ada pile nomor 1, pile nomor 2, pile nomor 3 ya. Aku ngelihat di sini mengapa mereka memandangmu. Kalian ini kayak semacam apa ya? Orang yang bikin mereka rileks ya, menurut aku. Kayak orang yang menyanyikan Nina Bobo buat mereka, atau kayak alunan musik harmoni yang menggiring mereka jadi jauh lebih rileks gitu aku ngelihatnya. Kayak apa ya, ketika dengan padatnya rutinitas dari pagi sampai malam mereka misalnya baru pulang gitu ya, aku ngerasa di sini kamu itu jadi kayak semacam nyanyian pengantar tidur gitu, kayak ngebuat mereka rileks untuk ya ritme di pagi, siang sampai malam harinya itu udah bikin mereka tuh udah capek gitu aku ngelihatnya. Dan ketika kamu mereka memandangmu gitu ya, itu ngebuat mereka yang ibaratnya udah capek dari pagi sampai malam itu kayak semacam waktu pemulihan ketika memandang kamu gitu. Jadi aku ngelihat ini kayak seakan-akan tuh kamu kayak megang alat musik yang ya udah gitu ya, atau nyanyi Nina Bobo yang mengiring mereka sampai akhirnya mereka bisa terlelap gitu. Jadi aku lihat di sini kayak semacam apa ya, mengapa mereka memandangmu, kayak kamu tuh ngebuat mereka bisa beristirahat dengan apapun yang kamu suarakan, apapun yang apa ya, melihatmu, memandangmu dengan kehadiranmu, pembawaanmu itu bikin mereka tuh rileks gitu aku lihatnya. Dan kayak semacam apa ya, tidurlah gitu ke mereka tuh, kayak kamu ngomong kayak gitu, beristirahatlah ya, besok bangunlah dengan semua hal yang baik dalam hidupmu. Jadi kayak nggak cuma kehadiranmu itu nggak cuma bikin mereka rileks, tapi mereka tuh bisa lebih tenang untuk menyambut hari esok gitu. Aku ngerasanya tuh ada kayak energi pengharapan yang mereka butuh dari energi kamu. Makanya ketika mereka memandangmu ini, aku rasa impactnya gede gitu buat mereka. Makanya selalu mandangin kamu, mungkin dari foto kamu, mungkin dari kehadiran kamu juga. Mereka yang tadinya wah apa ya, rudet runyam, tiba-tiba ngeliat kamu di penghujung harinya langsung kayak apa ya, ayo kita pulang yuk gitu, kayak finally gitu ya. Mungkin dengan pelukmu, mungkin dari messagemu, mungkin pokoknya dari kehadiranmu, atau ya dia misalnya memandang foto kamu, atau apa ya, melihat kamu itu tuh udah bikin kayak ya udah ayo pulang yuk gitu, istirahat, besok dilanjutin lagi gitu loh. Pembawaannya bener-bener ngebuat mereka jadi relax gitu yang aku lihat. Oke, kita mulai ya kalau begitu, langsung aja.
Untuk pile nomor 1, mengapa mereka memandangmu? Di sini ada protectiveness. Jadi ini kayak apa ya? Sebenarnya ini kartu yang melambangkan kayak sosok yang selalu melindungi anak-anak gitu ya, melindungi anak-anak karena dia itu seorang ibu gitu. Dan aku ngelihat di sini ada kayak semacam apa ya, mengapa mereka memandangmu? Soalnya kamu itu tadi kayak keibuan, kebapaan, kayak selalu memberikan kenyamanan, keamanan. Ketika mereka kayak tumbuh dan berkembang, kamu yang selalu merawat mereka gitu loh. Jadi ada energi keibuan yang besar, kenyamanan ya. Dan aku lihat di sini kan kalau kamu lihat ya, ekspresinya dia di sini tenang banget kan. Dan di sini tuh aku lihat kamu sosok yang juga tenang, menenangkan gitu ya. Dan mereka itu aku lihat apa kalau di sini kan dia lagi kayak ngeramin gitu ya, ngeramin ada burung yang mengerami telurnya. Dia juga di sini ada dia mengerami telur juga kan, sama persis kayak burung di atas. Jadi ini yang dia erami ini lebih dari sekadar pemikiran kreatif gitu. Jadi mungkin banyak yang dari kalian memang butuh ide-ide kreatif, atau memang pembawaan kamu itu selalu yang nge-trigger mereka bisa berpikir kreatif gitu. Jadi tumbuh dan berkembang di dalam diri mereka, dan akhirnya men-trigger mereka bisa membuat hal-hal yang kreatif. Karena aku lihat sosok kamu juga sosok yang cukup kreatif gitu. Mengapa mereka memandangmu ya? Dan ini kan ibu, sosok ibu. Kau juga di sini pile nomor 2 kok menikah ya aku ngomong ya. Jadi kayak mungkin dari kata-kata kamu mungkin juga agak kata-kata baku gitu ya, atau apa ya, kata-kata yang ngena ke diri mereka, tapi punya pembawaannya itu cukup apa ya, beda kan kalau kamu ngomong sama teman sama ngomong sama seorang ibu gitu. Jadi kayak ada wibawa yang kamu omongin gitu ke mereka, atau kamu sampaikan yang ngena ke diri mereka, kayak terkait tentang misalnya kehidupan, tentang planning ke depan, tentang diri mereka gitu aku ngerasanya. Jadi mengapa mereka memandangmu, kamu ini kayak semacam creator gitu ya, kayak pencipta segala sesuatu. Dan di sini sarang burung raksasa yang ada di kepalanya ini kan ada 3 telur nih ya. Nah, aku lihat di sini ada burung yang udah ibaratnya udah keluar dari telurnya gitu, yang kayak menjaga telurnya tersebut gitu ya. Dan aku lihat di sini burung yang udah tua ini kan udah lahir ke dunia. Aku lihat kamu itu juga apa ya, pembawaannya menjaga yang sedang masih ada di dalam telur, dan juga menjaga yang sudah lahir gitu. Jadi pembawaannya itu continuous gitu, nggak akan pergi gitu, akan selalu peduli gitu. Makanya mereka memandangmu. Aku lihat di sini kan di bawah roknya juga ada kayak semacam telur besar tuh yang tadi aku udah bilang ya. Jadi ini apa ya, nge-reminder lah kalau kamu itu selalu kayak memperhatikan tindakan kamu, bagaimana kamu bertindak ya, kata-kata kamu bisa mempengaruhi siapa ya, apa yang kamu katakan bisa mempengaruhi orang-orang yang sedang belajar, jiwa-jiwa mereka gitu, tumbuh kembang jiwanya mereka, kamu tahu banget itu. Jadi mereka memandang kamu karena kamu punya impact yang besar gitu, selalu ngasih tahu, hati-hati kalau kamu bertindak, hati-hati kalau kamu berkata-kata, karena kata-kata kamu itu akan mempengaruhi tumbuh kembang jiwa seseorang gitu. Dan kamu ngomong gitu karena kamu memang punya pengaruh yang besar seperti itu gitu aku lihatnya. Oke, kita akan mulai lagi di sini pakai Astro Dice. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Pile nomor 1. Di sini ada Aries. Halo Aries. Kemudian di sini ada Saturnus. Halo Saturnus. Di sini ada 11 house ya. Jadi kalau kamu lihat ya di sini ya, kan ada energi Aries, ada energi Capricorn ya di Saturnus ini, dan di sini ada
11 house berarti ini kan energi dari Aquarius ya. Jadi aku lihat mengapa mereka memandangmu, kamu itu orang yang benar-benar kayak siap bekerja keras untuk ngefokusin kayak semacam apa nih ya, hakikinya kamu itu harus menjalani apa di hidup kamu. Jadi kayak kamu itu seseorang yang bekerja keras untuk melakukan kayak semacam misi kehidupan kamu. Kamu udah tahu sejatinya diri kamu tuh apa, perannya di dunia ini, dan kamu akan tanpa perhitungan lah, tanpa mikirin hal-hal yang orang-orang tuh kan kalau misalkan pengenin sesuatu hal harus dapat sesuatu hal. Kamu nggak kayak gitu. Kamu kayak tipikal seorang ibu. Gimana sih, kan ibu kan nggak perhitungan ya sama anaknya, yang ibaratnya kamu butuh gimana, berkembang seperti apa, orang-orang tuh jadi ngerasain rasa aman ke kamu, tahu kalau kamu akan memberikan usaha terbaik ketika memberikan mereka kayak semacam nasihat untuk fokus kamu itu harus melakukan A, I, U, E, O. Jadi apa yang kamu omongin pasti hal yang baik untuk tumbuh kembangnya mereka. Jadi kamu tuh sosok yang sangat dipercaya buat mereka karena kamu memberikan rasa aman dan nyaman. Kamu orang yang nggak pantang menyerah lah untuk selalu memberikan hal yang terbaik buat mereka. Jadi aku lihat tuh gimana ya, kalau seorang ibu itu kan nggak ada kasih waktu tertentu untuk peduli sama anaknya. Nah itulah yang mereka juga rasakan ke kamu. Kamu orang yang akan selalu ada di dalam kehidupannya mereka. Makanya mereka itu memandangmu karena sebegitu nyaman dan amannya, sebegitu kamu juga pengorbanan kamu, usaha kamu yang besar, itu jarang mereka temukan dari sosok yang lain gitu yang aku lihat. Oke, kita lanjut lagi. Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 1. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Oke. Morning, the world awaits you. Ya. Oke. Di sini ada angka 40 juga ya. Mengapa mereka memandangmu? Mereka memandangmu karena kamu seseorang yang selalu ngasih tahu ke mereka, kamu bisa mewujudkan apapun harapan kamu, apapun keinginan kamu, apapun mimpi kamu. Gini loh caranya untuk kamu bisa mewujudkan itu. Gini loh cara manifestnya. Ya, jadi mereka memandangmu itu karena kamu seseorang yang percaya tentang harapan-harapan baik. Gak ada kata yang selalu terbatas yang membuat mereka pupus harapan sebelum mencoba. Kamu akan terus kayak ngedorong mereka, memotivasi mereka agar menggapai mimpi-mimpinya. Ketika orang lain bilang impossible, kamu selalu bilang possible. Jadi di dalam diri kamu sendiri tuh kayak memancarkan sinar pengharapan yang orang-orang gak punya di dunia ini. Jadi kayak pembawaan yang sangat cukup unik gitu ya, ngebuat mereka juga di hidup aku yang kayak gini ya kamu gitu, cuma kamu gitu. Jadi mengapa mereka memandangmu? Aku lihat mereka mencoba untuk mempercayai hal-hal yang mungkin bisa dibilang orang lain tuh impossible, padahal mereka punya impian yang besar yang cukup baik untuk kehidupannya. Dan gak ada yang sepositif kamu, se-encourage kamu, seberani kamu ya untuk ngedorong mereka gitu. Jadi aku lihat mereka mencoba untuk mengubah pola pikir mereka yang mungkin tadinya negatif, yang mungkin sebelumnya apa-apa udah skeptis duluan, dan ketika melihat kamu mereka tuh jadi ada boost energi untuk mewujudkan impiannya gitu. Aku lihat di sini mereka ini memandangmu ya karena kamu itu kayak semacam pengharapan ketika seseorang bangun tidur gitu ya, bangun tidur keesokan harinya itu kan bawaannya kayak aduh males banget hari ini, hari Senin, aduh males kerja gitu kan biasanya ya. Tapi kalau kamu tuh seseorang yang selalu punya pengharapan baik setiap kamu bangun pagi gitu, kayak ketika hari esok itu pasti ada sesuatu hal yang baik.
membawa kayak energi excitement kalau hari itu pasti jadi hari yang baik. Jadi mereka pun jadi ikut-ikut dapat energi yang buat mereka jadi kebus energinya sepositif kamu, sepositif kamu, se-excitednya kamu. Terus kamu itu juga nggak buat mereka jadi lebih bersemangat mengawali hari, selalu yakin kalau hari ini akan membawa ya hal-hal yang baik, sukacita, kebahagiaan, keberuntungan buat mereka gitu. Kalau ada memang di hari itu bakal ada buat mereka sesuatu hal yang akan mereka dapatkan, dan itu pasti hal yang baik gitu. Jadi ada energi yang bikin mereka jadi ikut-ikut semangat gitu, makanya mereka memandangmu. Oke? Lanjut lagi untuk pal nomor 1. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Oke. Di sini ada Athena, inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Jadi mengapa mereka memandangmu? Mereka itu selalu ngerasa kamu itu sosok yang sangat bijaksana, sosok yang pemberani, sosok yang selalu percaya terhadap dirinya sendiri dan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka juga pengen punya energi yang sama soal itu. Ketika mereka mungkin kurang tahu harus bagaimana, kamu mungkin bisa kayak memberikan hal-hal yang saran-saran terbaik ya, atau hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh orang yang lain, karena pembawaan pemahaman kamu akan hidup itu kayak banyak perspektif yang aku lihat. Dan mengapa mereka memandangmu, aku ngelihat di sini kamu selalu kayak, ya kalau kamu mau lakukan sesuatu hal tentang harapan dan mimpi kamu, ya lakukan sekarang, ngapain kamu tunda-tunda gitu. Jadi ngebawa mereka itu langsung kayak gak ragu untuk memulai sesuatu hal. Ya salah juga gak apa-apa ya, namanya juga hidup. Orang bisa jadi benar karena biasanya dia juga salah-salah juga gitu. Kalau memang kamu ada hal yang bisa kamu lakukan dengan benar di awal, ya syukur gitu ya. Tapi kalau memang itu ada hal yang salah dilakukan karena kamu mencoba, itu sebenarnya progres buat kehidupan kamu dan perlu disyukuri dan perlu di-appreciate gitu ya. Langsung menepuk dada ke diri sendiri kalau kamu itu memang sudah hebat, sudah mau mencoba, dan kamu akan terus mencoba sampai itu berhasil gitu. Jadi mengapa mereka memandangmu? Kamu sosok yang sangat kuat, sosok yang memberi mereka itu kayak semacam pemahaman kayak tadi, misalkan ya nggak apa-apa kalau gagal, ya emang kenapa, nggak ada masalah. Setiap orang yang mau sukses juga biasanya gagal dulu kok, bahkan sampai puluhan, ratusan, ribuan kali baru bisa sukses. Tapi bukan berarti kamu gak akan sukses gitu. Jadi mengapa mereka memandangmu? Kamu itu selalu punya celah untuk selalu berharap dan memberikan harapan itu ke orang-orang. Jadi orang bawaannya itu gak pernah ngestak gitu. Kalau ada kamu, bawaannya selalu tumbuh gitu. Ada pembawaan kayak orang yang selalu siap untuk menolong ya, selalu pedulinya itu bahkan gak cuma ke manusia aja, ibaratnya ke bumi ini, ke tumbuhan, ke hewan, semuanya deh. Jadi pembawaannya itu memang kayak kayak peduli dengan alam semesta ini, segala isinya gitu. Jadi ngebuat mereka dengan cara pandang kamu yang model gini, nggak mungkin lah kamu tuh ibaratnya mau ngejahatin aku, nggak mungkin lah kamu karena ada kepentingan pengen ambil keuntungan apa dari aku gitu. Jadi nggak ada gitu seuzon ke kamu, aku lihatnya. Dan aku lihat di sini mengapa mereka memandangmu, kamu sosok yang cukup open ya, sangat terbuka sama orang-orang. Ketika kamu juga sebagai orang yang bijaksana, tapi bawaannya nggak cuma apapun kayak bawaannya spiritual, enggak. Ada saatnya kamu yang memang namanya ibu kan, nggak kerjaannya nggak
Kalau kamu lihat kan nggak berdoa terus ya, kan ada memang saatnya berdoa, tapi kan tetap harus melakukan kegiatan rumah tangga, bangun pagi, bukain pintu, bukain jendela, semuanya gitu kan, terusnya masak, sarapan, habis itu nyiapin apa, pembawaannya itu selalu melayani gitu ya, melayani, memastikan semuanya itu sesuai dan bisa memulai hari dengan baik untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Pembawaannya itu selalu nurture gitu. Dan aku lihat di sini mengapa mereka memandangmu, memang kamu sepeduli itu, kamu seniat itu. Buat orang-orang tuh jarang ada orang yang seniat kamu untuk ngebimbing gitu. Oke, kita lanjut lagi. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 1. 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 Jadi aku lihat di sini mengapa mereka memandangmu, kamu selalu punya harapan-harapan baik, selalu bikin mereka semangat, selalu membuat mereka kayak terlahir baru ketika memandang kamu. Gitu ya. Di sini ada Ten of Swords. Oke. Kemudian ada The Chariot. Kemudian di sini ada King of Pentacles. Jadi mengapa mereka memandangmu? Kamu ini seseorang yang selalu fokus mengejar impianmu. Mereka pengen seperti kamu. Kamu ibaratnya mau ada apa kek, walau badai menghadang akan ku terjang gitu ya, kayak bawaannya kayak nggak banyak alasan lah gitu ya. Kalau aku mau sesuatu hal itu, aku fokusin, impianku pasti akan terkabul. Aku nggak akan meragukan keinginanku dan tidak akan meragukan diriku. Jadi bawaannya itu kayak turbo gitu ya, fokus ke situ. Ibaratnya banyak orang di sepanjang jalan mungkin neriakin apa yang kamu kejar, apa yang kamu inginkan gak akan berhasil gitu, atau gak akan ada di ujung pelangi itu, gak akan ada. Kalau kamu ngejar sampai segimana juga gak akan ada ujungnya. Banyak yang teriak-teriak gitu sepanjang perjalanan naik kuda gitu, ibaratnya kayak terus fokus. Tapi di situ karena kamu seseorang yang selalu ngehandle, kontrol sebagai apa ini, yang menunggangi kuda tersebut gitu ya. Kamu yang akhirnya selalu pegang kendali dan selalu memastikan bahwa dirimu itu balance untuk terus membuat kereta kuda itu terus berjalan, selalu fokus untuk menuju ke depan tanpa ada influence apapun dari sekitar yang ngebuat kamu ngeraguin impian kamu sendiri gitu. Jadi kamu kayak apa ya, sebodoh teuing gitu katanya orang Sundamanya. Kayak bodo amat gitu ya. Kamu udah fokus, kamu yakin. Ketika ada orang lain gak yakin, itu urusan mereka gitu menurutnya kamu. Jadi mengapa mereka memandangmu? Mereka itu selalu ada aja alasan meragukan dirinya, ada ketakutan hal-hal yang lain yang bikin mereka selalu cheat duluan sebelum mencoba, atau ketika banyak halangan rintangan mereka akhirnya berhenti di tengah jalan, jadi quitter. Sedangkan kamu ini bukan sosok quitter, kamu orang yang bener-bener fighter, yang ngebuat kehidupan kamu selalu berarti dengan apa yang kamu impikan, apa yang kamu tuju, apa yang bikin kamu selalu tumbuh dalam diri kamu sendiri, dalam perjalanan kamu. Mereka itu senang banget dengan hari-hari penuh excitement, passion dengan apa yang kamu rasakan tiap harinya gitu. Dan aku lihat di sini mengapa mereka memandangmu, kamu itu nggak cuma ngejar sesuatu hal yang nggak pasti gitu, karena ternyata apapun yang kamu lagi fokusin ternyata membuahkan hasil. Jadi kamu jadi seseorang yang sekarang dipandang sama mereka itu seorang yang udah sukses, orang yang sudah mapan, orang yang sudah punya financial security, orang yang memang sudah punya sumber daya karena pembawaan kamu yang seperti ini gitu. Dan di sini
ketika orang-orang sibuk dengan pikiran sana sini, takutlah, cuma sibuk dengan pikiran dia sendiri tanpa melakukan sesuatu hal gitu ya, itu kan banyak ya yang bikin mereka juga bingung sendiri dengan konflik kepentingan, dengan kontemplasi doang, yang akhirnya mereka nggak ngelakuin apa-apa. Nah di sini kamu bukan orangnya cukup sibuk dengan pikiran kamu memang ada pikirannya, ya namanya juga manusia pasti berpikir, tapi kamu nggak stuck dengan pikiran kamu do something ya, kamu do something about it, dan nggak cuma sekedar apa-apa tuh cuma sekedar planning, enggak, kamu sudah ada ibaratnya timelinenya, kapan aku harus bergerak, kapan aku harus berpikir. Jadi mereka itu juga terkadang selalu terhanyut dengan pikiran mereka sendiri sampai mereka tuh lupa untuk beraksi dan takut untuk beraksi gitu aku lihatnya. Jadi mengapa mereka memandangmu pengen gitu jadi kayak orang kayak kamu juga ya, yang nggak terlalu musungin hal-hal apa, nggak terlalu ketakutan sendiri dengan pikiran yang enggak pengen gitu loh, karena pembawaan kamu yang sangat tenang tadi ngebawa mereka yang tadinya pusing 7 keliling di kepala juga ikut tenang, makanya mereka jadi bisa tumbuh berkembang juga bersama dengan energi kamu yang tenang itu gitu ya. Kita lanjut. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Oke. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 1. Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 1. Believe in yourself. You can do it. Kan aku udah bilang ini. Mengapa mereka memandangmu? Ini energi kamu yang bikin mereka jadi kayak wah luar biasa banget Pal nomor 1, dia sangat percaya sama dirinya sendiri dan bener dia bisa dapetin itu gitu. Dan energi kamu yang ngebus diri kamu sendiri itu kena juga ke mereka, dan ketika ngomong sama kamu tuh selalu ada energi on fire yang bikin mereka jadi semangat sama hidup, bisa menikmati kehidupannya, dan mereka itu kayak pembawaannya itu jadi mudah ngerasa kayak connect gitu sama kamu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sampaikan itu kena ke jiwanya mereka, bikin mereka tuh jadi kayak merasakan energi yang kamu berikan itu ya, aku rasain ya. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Di sini I had to live that way. Oke. Jadi aku lihat di sini mengapa mereka mau mandangmu ya, Pal nomor 1. Di sini tuh kelihatan ya untuk Pal nomor 1. Pembawaan kamu yang cukup unik ya, yang membuat mereka tuh kayak ngerasa udah ya, don't be afraid gitu. Kalau memang harus terpaksa untuk meninggalkan sesuatu hal atau suatu keadaan, suatu tempat ya, yang mungkin dengan cara-cara yang gak ideal atau gak kamu inginin gitu, itu pasti ada semacam alasan gitu ya di balik keputusan itu gitu, yang macam-macam pasti alasannya. Mungkin ada alasan darurat ya, alasan kewajiban, atau alasan-alasan lain gitu yang memaksa orang tuh untuk harus melakukan tindakan tersebut. Kalau memang harus dilakukan hal yang kayak perseverance gitu, atau hal-hal yang ngebuat kamu harus jump gitu ya jump nih kayak ini, karena di saat kamu ngerasain ketakutan itu nggak ada waktunya untuk kamu balik lagi ke belakang. Kalau kamu takut, saat itu juga kamu harus kalau sekuat tenaga untuk jump, langsung percayakan diri kamu lebih gitu. Kalau kamu mungkin bisa ngerasain energinya itu kayak energi ketika orang harus siap-siap lompat jauh, terus ya lari, harus yakin bisa melesat, melambung setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya. Jangan sampai ngeraguin, sedetik aja ngeraguin itu sulit untuk jump, sulit untuk lompat jauh gitu. Nah disinilah yang aku ngerasa mengapa mereka memandangmu ya, kamu orang yang ya kalau di saat kamu ngerasain sesuatu hal itu nggak sesuai dengan hati kamu udah ngerasa kayak nggak gitu, aku harus melakukan hal yang berbeda kali ini. Disitulah
waktu yang tepat lah untuk kamu melakukan hal yang beda itu. Jadi nggak takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Jadi mereka memandangmu karena mereka terkadang takut untuk lompat, takut untuk berlari, takut untuk kayak nggak sesuai nih gitu ya. Kalau aku harus keluar dari keadaan ini, nanti aku banyak gitu ya alasannya ini itu segala macam yang ngebuat orang tuh jadi nggak bisa melakukan apa yang harusnya mereka lakukan dan bohongin diri sendiri, melakukan self sabotase. Nah, di sini kamu selalu ngingetin kalau jangan takut. Kalau kamu harus keluar dari keadaan itu, kalau kamu memang harus keluar dari kewajiban itu, ya kamu harus keluar gitu. Karena tiap orang ya pasti ada saatnya harus tumbuh dan berkembang sendiri. Nggak ada hal yang kayak menjamin kalau kita bakal terus stagnan. Namanya manusia akan terus bertumbuh soalnya gitu. Yang ngebuat orang-orang mungkin takut dengan stigma masyarakat ya, takut sama konsekuensinya. Ya itu kembali lagi pembelajaran kehidupan. Nah di sini kamu tuh kayak orang yang nggak ngikutin hal-hal yang yang pada umumnya. Menurut aku kayak udah punya pemikiran kamu sendiri, punya cara berpikir kamu sendiri. Ketika orang takut ini itu, misalkan, oh sekarang aku udah umur segini, aku harus sudah nikah, diburu-buru untuk nyari orang yang sama-sama punya kepentingan nikah. Di saat udah diburu-buru dengan kepentingan nikah, pas udah nikah udah aja gitu ya, ternyata nggak nyambung ngobrolnya, nggak nyambung komunikasinya, visi tentang masa depan berbeda, gimana akhirnya mendidik anak berbeda. Wah, carut marut saat itu. Nah disinilah akhirnya jadi ngebuat orang-orang banyak kesulitan untuk bertumbuh gitu. Boro-boro idealnya kayak suatu keluarga harus harmonis dong gitu kan, harus langgeng dong sampai usia tua. Nanti kalau tiba-tiba kalau nggak langgeng ya nanti ibaratnya langsung jadi mempermalukan keluarga katanya gitu ya kalau cerai gitu. Padahal ya tadi beruntun gitu permasalahannya, karena misalnya belum nikah di umur berapa diburu-buru buat nikah, ikutan tuh ya biar semuanya happy gitu kan. Akhirnya udah nikah, pas udah nikah ternyata nikahnya sama orang asing yang nggak connect apapun sama kamu, demi untuk bisa memuaskan yang penting nikah. Terus tiba-tiba pernikahan bermasalah, udah pernikahan bermasalah, tiba-tiba ada yang minta lagi anak akhirnya dihadirkan, ada anak, tiba-tiba keadaannya kacau, namanya ngurus hubungan antar suami istri aja udah nggak bener, tiba-tiba ada anak tambah kacau lagi. Jadi kayak snowball effect. Jadi bikin kamu ada masalah satu ke masalah lain hanya untuk memuaskan orang lain, hanya untuk mengikuti cara pandang di masyarakat itu seperti apa. Itu akhirnya ngebuat kehidupan banyak yang carut marut gitu. Dan di sini mengapa mereka memandangmu, kamu itu terbebas dari itu semua tadi. Ketika ada yang misalkan, oh ayo dong cepet-cepet nikah segala macem, kamu yang punya ketenangan yang kayak buat apa gitu kan, emang balapan gitu, emang nikah harus balapan gitu ya, nanti keburu ini loh, keburu nggak bisa punya anak loh, keburu ini loh gitu kan, banyak ditakut-takutin sama orang-orang ya kan. Takut nanti nanti ujung-ujungnya hidup sendiri loh. Padahal ya kenapa kok emang ujung-ujungnya hidup sendiri juga ya. Namanya jodoh ya, hidup dan mati itu semua Tuhan yang ngatur, bukan mereka. Dan mengapa mereka memandangmu, kamu punya ketenangan dalam diri itu karena kamu punya awareness, punya kesadaran kalau namanya hidup ya nggak harus itu semua. Tiap orang punya timelinenya sendiri-sendiri, nggak ada yang tahu ibaratnya mereka itu memang mana dulu nih dapat rezekinya, jodoh dulu kah ya, kemapanan dulu kah ya, atau memang rezekinya mereka ya kesehatan ya kan. Jadi banyak hal yang ngebuat orang-orang tuh kayak ngikutin cycle-nya aja. Oh ya udah, kalau abis udah selesai sekolah, abis itu harus kuliah, abis kuliah ya kerja, abis kerja ya nikah, abis nikah ya punya anak, ketika udah punya anak ya nambah anak lagi, abis itu ya kan terus aja kayak
rentetannya itu banyak. Habis itu nanti ditanya ya anaknya masuk sekolah mana ya, juara apa enggak, wah terus bikin stres gitu kan. Nah di sini mengapa mereka memandangmu, kamu punya kesadaran untuk bisa benar-benar hidup dengan kesadarannya kamu sendiri, gak ngikutin timeline orang-orang. Kamu akan memberikan waktu untuk dirimu berkembang, dan kamu akan me-encourage orang-orang juga melakukan hal yang sama. Jadi gak ngeburu-buru waktu. Kalau memang rezekinya bukan jodoh dulu yang didapetin, tapi karir dulu, why not? Itu kan sesuatu hal yang baik gitu kan. Nikmati aja dulu, gak perlu resah, nanti pasti ada kalau memang itu rezeki kamu. Jadi ketenangan kamu, pembawaan kamu yang membuat aman dan nyaman, ngebuat orang-orang juga jadinya ke kamu itu selalu mandang kamu jadi sosok yang ya role modelnya, jadi sosok yang bisa menenangkan dirinya yang mungkin saat ini mungkin belum menikah atau belum dapat rezeki tertentu yang ngebuat dirinya jadi kayak percaya gitu, percaya yang namanya rezeki nggak akan kemana lah gitu. Oke? Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 1. Waduh, jatuh, aku ambil ya. Happy family ya, happy family. Jadi aku lihat mengapa mereka memandangmu, kamu ini orang-orang yang bisa dibilang bisa menikmati kehidupan kamu, mensyukuri apa yang kamu punya sekarang. Kamu seseorang yang sangat terbuka kepada mereka, udah kayak meskipun ibaratnya baru ketemu gede udah kayak kakak sendiri, adik sendiri gitu ya, atau udah kayak tanteku, udah kayak omku nih kamu, misalnya kayak gitu, atau kayak saudara sendiri lah gitu rasanya. Ada semacam kedekatan yang ngebuat mereka tuh kayak ngerasa kamu sosok yang sangat dipercaya, kamu sosok yang membawa kebahagiaan, karena kita misalnya kayak senasib sepenanggungan gitu ya, punya cara pandang hidup yang sama, punya value yang sama. Jadi mengapa mereka memandangmu? Aku lihat di sini bagi kalian yang punya kayak hubungan romantic relationship, mereka ini memandangmu karena kamu kayak sosok orang yang selalu dia bayangkan ketika punya pasangan ya kayak kamu gitu. Karena aku ngerasanya nih kayak mandangin kamu sembari kayak berandai-andai kalau misalnya nanti aku punya keluarga sama kamu seperti apa. Jadi mereka kayak ada rasa ingin memiliki kamu itu untuk jadi ya bagian dari keluarganya gitu ya. Mengapa mereka memandangmu di sini? Ada yang juga melakukan semacam dia memantau keadaan karena ada semacam strategi yang ingin dia berikan gitu ya, atau laksanakan atau lakukan nantinya. Makanya dia kayak memandang kamu dulu gitu ya. Ibaratnya lihat kondisi kamu sekarang itu kayak gimana nih gitu, udah punya pasangan atau belum, kira-kira kamu sukanya apa, kira-kira ya segala sesuatu hal tentang kamu lah gitu. Karena aku ngelihat di sini kalau kamu dealing sama romantic relationship ya, orang ini tinker banget, apa-apa segalanya dipikir-pikirin. Terus ibaratnya kalau dia nyari pasangan hidup itu udah kayak administratifnya tuh banyak banget centangannya ya, checklistnya tuh harus ada apa aja. Jadi cukup picky orangnya. Jadi sibuk-sibuk sendiri mikir, sibuk-sibuk sendiri strategi gitu ya. Sedangkan kalau kamu lihat nih, pembawaan kamu ini pembawaan yang cukup lus aja gitu, nggak terlalu mikirin soal itu ya. Aku lihat mengapa mereka memandangmu, kamu orang yang punya pembawaan yang cukup selalu membawa kebahagiaan ke orang-orang sekitar, yang selalu ceria, yang selalu membuat orang tuh tersenyum ya. Itu yang aku rasain. Kelihatan banget kalau kamu sebenarnya orang yang cukup spiritualnya besar, tapi kamu nggak apa-apa misalnya ngomongnya menurut pakai kayak dogma atau pakai istilah-istilah keagamaan atau apapun, itu enggak. Yang aku lihat mengapa mereka memandangmu, aku ngelihatnya tuh kayak pembawaan yang suka
humoris, ceriwis, itu juga ada di kamu gitu aku lihatnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pal nomor 1, mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Message in battle, ada angka 15 juga di sini ya. Mengapa mereka memandangmu? Mereka itu memandangmu karena apapun yang kamu sampaikan, katakan, mungkin kayak nulis gitu di status, atau apa yang kamu upload di media sosial itu punya impact besar ke mereka gitu aku lihatnya. Apa ya, mengapa mereka memandangmu juga aku lihat pembawaan yang pasifnya kamu, yang misalkan tadi ya, entah kamu nulis di status, entah itu kamu apa ya, kayak semacam bisa terlihat gitu, entah itu di status, entah itu kamu upload di media sosial, hal-hal yang kayak gitu itu selalu punya pesan tersendiri, pesan kehidupan gitu, pesan yang memang pesan-pesan baik gitu, yang akhirnya ngebuat mereka juga ngerasa bisa mengerti tentang kehidupan, gak selalu bertanya-tanya kehidupan yang kayak kenapa Tuhan, kenapa hanya aku yang merasakan seperti ini gitu ya. Jadi ada kayak semacam apa nih, knowledge yang kamu sharing ya, pendapat kamu juga atau cara pandang kamu juga, yang ngebuat orang tuh jadi tenang dan gak makin bertanya-tanya, yang akhirnya mereka juga bisa kayak semacam legowo aja gitu. Misalkan ada sesuatu hal yang belum ending, ya udah biarkan aja gitu, kayak oh tiba-tiba aku di ghosting nih kak, ya udah itu urusan mereka, mungkin merekanya aja yang bermasalah, bukan kamu. Jadi kan orang jadi lebih tenang gitu ya, bawaannya tuh kayak pembawaan yang ya oke gitu ya. Kalau ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba jadi akhir dunianya kamu gitu kan. Jadi mengapa mereka memandangmu, kamu orang yang cukup energi kayak take a leap of faith ya kan tinggi banget. Orang-orang yang selalu percaya gitu ya, percaya kalau rezeki nggak kemana, percaya kalau misalkan ada kok yang ngalamin hal yang sama kayak kamu gini, dan mereka juga baik-baik aja sampai saat ini gitu. Jadi selalu kayak membawa kekuatan, kalaupun kamu harus bertahan ya kamu akan baik-baik aja kok, ada orang-orang yang lagi bertahan juga. Jadi mereka memandangmu ya karena kamu itu nggak membawa kepanikan gitu ya, yang ibaratnya wah kok kamu gak ngelakuin ini, kamu gak akan bahagia seumur hidup, itu nggak ada ya keluar dari kata-kata kamu yang model kayak gitu ya. Dan mengapa mereka memandangmu, kebanyakan dari mereka itu kan pembawaannya kayak sedih, pupus harapan, sedangkan kamu yang sebaliknya, karena itu energi kamu itu mereka butuhin banget gitu yang aku rasain. Jadi memang energi orang-orang yang menurut aku sangat dibutuhkan kok, orang-orang yang memang lagi kalut. Kalau memang ada sesuatu hal yang gak jelas, ya udah gitu ya, nggak perlu kamu tunggu-tunggu, kamu aja yang langsung mutusin sendiri untuk selesaiin itu gitu. Jadi kayak ngajarin kayak semacam take control atas kehidupan diri kita sendiri, nggak perlu harus ngekontrol hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol gitu. Jadi mengapa mereka memandangmu, di situ pemahaman kamu akan kehidupan jauh lebih banyak yang mereka akhirnya kayak semacam dapat inputan dan bisa aplikasikan kehidupan gitu. Jadi mereka jadi bisa tenang pikirannya. Kan tadi aku udah bilang ya, kamu juga dealing sama orang yang kebanyakan thinker gitu. Jadi mereka jadi nggak bertanya-tanya lagi di kepalanya, nggak bikin mereka jadi mumet, dan bisa damai dan tenang gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku.
Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung aja follow Instagramku di Ramenya Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa langsung aja ya untuk request personal reading dan juga paket siapa dirimu sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa arti nama dan juga analisa bercat. Jadi nanti secara tertulis aku akan jelasin nih, ketika kalian dilahirkan sebenarnya kalian tuh udah ada misi kehidupannya apa, kalian punya bakat apa, kunci kesuksesannya kalian tuh apa. Jadi nanti kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung aja request dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku, biar kalian gak usah buang-buang waktu lagi gitu ya, capek-capek cari sana sini, salah lagi. Jadi aku akan memberikan guide secara tertulis untuk kalian bisa baca terus-terusan ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Tidur aja kerjaannya. Bangun, cari kerja sana. Santai aja sih mas, sebentar lagi juga aku dapat kerja kok. Mau dapat kerja dari mana? Orang kamu aja nggak ngapa-ngapain. Gak akan ada orang yang mau nge-hire orang males kayak kamu. Aku pasti dapat kerja mas, soalnya aku habis baca reading tarot hari ini. Katanya kalau sebentar lagi aku bakal dapat kerja, bakal dapat rezeki yang banyak. Kamu private reading? Enggak, cuma lihat hasilnya aja seliburan di YouTube. Oke, untuk file nomor 1 ya. Kadang orang dikasihin pengetahuan ya, dikasihin pikiran, bukannya tambah pinter sih, tapi nambah pinter tapi nggak nambah spiritualnya, nggak nambah, jadi nggak tenang gitu pembawaannya, kayak sulit untuk ngebalance spiritual dan emosional. Jadi terkadang itulah yang bikin jadi carut marut kehidupan, karena di kehidupan ini makin tinggi kok orang-orang yang pada pintar, tapi makin dikit orang-orang yang bisa ngerasain ketenangan dalam jiwanya mereka. Oke, kita lanjut untuk file nomor 2. Mengapa mereka memandangmu? Treasure memories. Ya. Jadi di sini kayak apa ya? Mengapa mereka memandangmu? Kamu ini seseorang yang kemungkinan besar masa lalunya mereka, atau ketika melihat kamu mereka jadi kayak teringat sesuatu hal di masa lalunya. Kayak ada energi kayak semacam yang energi nostalgia, atau ada pembawaan yang sebenarnya ada yang ingin dia atau mereka akui gitu di perasaannya, di pikirannya gitu ya, tentang kamu. Jadi kayak mengapa mereka memandangmu, di gambar ini kan kelihatan ya kayak wanita yang lagi duduk tenang lah di atas rumput ya. Dia kayak mandang ke depan gitu, ke tempat yang nggak dia ketahuin gitu ya, sambil pikirannya melayang ke masa lalu. Jadi dari kedua tangannya dia kan dia megang balon ya, balonnya itu kan berisi awan-awan yang kayak melambangkan kenangan lama yang ingin dia simpan dan hargai gitu ya. Terusnya ada energi apa ya, kayak mereka memandangmu tuh kayak pengalaman masa lalu gitu, yang ya pengalaman yang udah berlalu. Masa lalu kan nggak bisa ngasih tahu sebenarnya diri kita tuh siapa gitu kan, tapi itu apa ya, kayak energi yang nggak bisa dihidupin kembali gitu kan, karena sudah berlalu tapi pernah dimilikin gitu. Jadi apapun yang ada di masa lalu yang ngebentuk kita yang sekarang, kenangan tentang kayak orang-orang yang pernah dicintai gitu ya, atau momen-momen yang ada, momen-momen bahagia yang ngebantu diri kita jadi diri kita saat ini, ya masa lalu yang membantu itu untuk jadi diri kita yang terbaik saat ini gitu loh. Jadi aku ngerasa mengapa mereka memandangmu, ya kamu sosok itu gitu, sosok
yang menurut mereka melambangkan kayak semacam kenangan lama gitu, dimana mungkin dulu mereka nggak tahu kamu itu seberharga itu, efek kamu di dalam kehidupannya mereka ternyata sebesar itu. Terus kayak apa ya, mereka memandang kamu itu orang-orang yang selalu belajar dari apapun yang sudah terlewati, dan tidak berusaha untuk belajar dengan membawa beban masa lalu, tapi membawa pembelajaran dari masa lalu gitu. Itu kan beda ya. Jadi orang yang cukup aware lah tentang itu. Oke? Aku ngerasainnya tuh memang kayak energi legowo, apapun yang udah terjadi ya terjadi sudah, dan apapun yang memang baik buruk yang sudah terlewati ya itu memang diperlukan gitu loh. Dan mengapa mereka memandangmu, kebanyakan dari mereka memang orang-orang yang ada di masa lalu kamu. Kalaupun bukan orang yang masa lalu, orang-orang yang memang udah kenal lama dan masih di-link sampai sekarang, tapi orang ini kayak gak bisa maafin diri dia yang sebelumnya, atau ada semacam ketakutan tentang masa lalunya gitu. Aku ngerasain mereka memandangmu karena kamu orang yang bisa berhasil untuk mendapatkan pembelajaran dari masa lalu tanpa membawa beban dari masa lalu. Mereka tuh pengen kayak kamu gitu. Jadi kayak pengen belajar gimana caranya untuk melepaskan trauma-trauma masa lalu, gimana bisa jadi tenang gitu atas apa yang sudah pernah terjadi. Oke, dan di sini aku pengen tahu energi kalian, mengapa mereka memandangmu pile nomor 2. Di sini ada energi Sudnut ya. Kemudian ada energi Aries. Halo Aries. Aries lagi ya. Kemudian di sini ada Fifth of House ya, energi dari Leo. Halo Leo. Oke. Jadi mengapa mereka memandangmu? Kamu ini seseorang yang kalau dibilang tuh penuh dengan kayak perjuangan berdarah-darah lah untuk bisa mencapai diri kamu yang sekarang, diri kamu yang terbaik saat ini gitu. Banyak hal yang kayak apa ya, banyak hal yang mematikan impian kamu, bikin kamu kecewa, bikin kamu sakit hati, tapi kamu selalu jadi diri kamu yang selalu melihat dunia secara positif, yang selalu pantang menyerah untuk mewujudkan impian kamu yang selalu mencoba memahami dunia secara positif. Pasti ini tujuannya untuk membuat diri aku kuat, bukannya apa ya, dunia itu nggak ada kayak ngebuat pembelajaran kehidupanku ini Tuhan sengaja untuk menyiksa aku tuh, nggak begitu gitu ya. Kamu yakin apapun yang sudah terjadi itu memang diperuntukkan untuk membentuk kamu yang sekarang. Dan mereka ini memandang kamu karena kamu sudah sesukses ini, sampai ke tahap ini, ke versi terbaik diri kamu saat ini. Kamu mendapatkan energi kayak semacam penghormatan dari banyak orang. Kamu jadi bisa orang yang patut dibanggakan sekarang. Sampai ke titik ini itu sangat luar biasa sekali. Gak semua orang bisa mengalami perubahan seperti kamu, dan gak semua orang yang kebanyakan kayak orang-orang baik dihantam kehidupan tiba-tiba mereka berubah drastis, jadi lupa sama sejatinya diri mereka sendiri. Kalau kamu enggak, kamu tetap terus yakin tentang kehidupan, kamu percaya tentang takdir kamu percaya sama diri kamu sendiri. Karena itu kamu gak pernah menyerah untuk meyakini kalau misalkan kehidupan yang kamu dapati ini memang sudah takdirnya, dan kamu sudah ibaratnya kayak semacam ikhlas dengan semua hal, dan udah saatnya untuk menjadi diri yang baru. Sudah saatnya untuk kayak semacam menjalani kehidupan kamu sebagai diri kamu yang sekarang. Jadi apapun yang udah berlalu ya sudah berlalu gitu. Ada energi yang seperti itu. Coba aku akan lebih jelaskan lagi ya di sini ya.
Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 2. Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 2. Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 2. Garden, something lovely will grow from this. Pas banget tuh, ada angka 15, mungkin angka yang signifikan juga. Jadi mengapa mereka memandangmu? Kamu ini seseorang yang kayak apa ya, kayak orang tuh ngerasa, aduh kasihan banget kamu ya, dulu udah pernah bla bli blu bla blu ya, aduh seram kamu ya, zaman dulu udah pernah ngalamin penderitaan kayak gitu, kalau aku jadi kamu, aduh aku nggak tahu tuh harus gimana caranya, gitu. Pokoknya kayak seakan kamu tuh kayak sosok yang kurang beruntung gitu kan. Dan mengapa mereka memandangmu? Kamu itu ngelihat suatu kejadian dalam hidup seseorang itu nggak sama kayak orang lain. Ketika orang lain ngasih tahu betapa menyedihkan hidupnya dia di tempat kehidupan zaman dulu itu seperti apa, di situ kamu langsung yang kayak, wah beruntung banget kamu, berarti kamu lagi dipersiapin ini sama Tuhan, lagi dibentuk buat kamu nanti jadi someone special yang nanti kamu memang dikasihin kepercayaan sama Tuhan. Jadi kamu sabar aja, ini memang harus prosesnya begini gitu ya. Jadi kayak nggak pernah ada pikiran kalau misalkan ya dunia memang sengaja pengen ngejatuhin kamu, pengen ngebuat kamu jadi carut marut, kocar kacir gitu. Ya enggak gitu. Jadi mengapa mereka memandangmu? Kamu selalu kayak punya pandangan yang sangat positif di situasi yang kacau gitu. Dan aku ngelihat di sini mengapa mereka memandangmu kayak apa ya? Kayak energi yang percayain aja gitu sama diri kamu gitu. Kalau misalkan ketika kamu bingung apa jawabannya, sebenarnya kamu udah punya jawabannya gitu. Jadi kayak mengapa mereka memandangmu, mereka tuh terkadang suka selalu kayak entah nanya ke orang lain, mastiin ke orang lain, karena mereka nggak tahu apa yang mereka rasain, apa yang mereka jadi kayak selalu kayak nyari sesuatu hal dari luar diri dia, mencoba untuk cari jawaban dari luar diri mereka gitu. Sedangkan kamu tuh yang selalu kayak mempercayakan kalau udah kamu tuh sebenarnya udah punya jawabannya di dalam diri kamu. Coba kamu carinya di dalam diri kamu. Jadi mengapa mereka memandangmu? Apa ya? Apa yang kamu omongin tuh terkadang baru bisa mereka mengerti itu setelah beberapa saat kemudian gitu. Jadi sulit untuk memahami kamu ngomong apa sekarang, tapi setelah nanti terjadi baru mengerti gitu. Jadi mereka memandang kamu tuh kayak apa? Kayak magical creature yang buat mereka tuh kayak, ya ampun gitu ya, nih orang penuh dengan misteri gitu kan. Nih orang sebenarnya apa sih namanya, siapa gitu. Dan aku ngelihat di sini mengapa mereka memandangmu, kamu kan orang-orang yang sangat bisa disebut tuh beruntung buat mereka tuh, orang-orang beruntung, karena jarang ada orang yang bisa menghadapi kehidupannya seperti yang kamu lalui. Dan mengapa mereka memandangmu, mereka ngerasa diri mereka kurang beruntung. Banyak mereka tuh yang sulit untuk kayak ngerilis ya apa nih ya, rasa bersalahnya mereka, hal-hal yang dulu udah pernah mereka lakukan. Dan kamu ini orang yang bisa ngerilis itu gitu. Dan mereka tuh kayak pengen gitu ya, pengen gimana nih caranya buat bisa ngerilis ini semua gitu. Jadi apa ya, mereka memandangmu tuh kayak ada yang memang ngerasa bersalah sama kamu, ada yang terinspirasi untuk bisa jadi kayak kamu, iya gitu aku lihatnya. Oke. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Mary Magdalene. Unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearances may be. Jadi mengapa mereka memandangmu? Kamu orang yang gak memandang orang dari kayak kasta, dari
bentuk fisikal atau siapapun mereka, jabatan apapun, kamu benar-benar melihat seseorang ya human being gitu. Jadi kayak aku lihatnya kamu ini orang yang penuh dengan rasa kasih sayang terhadap diri kamu sendiri, terhadap orang lain, terhadap dunia, dan apapun kejadian yang sudah pernah menimpa kamu selalu melihat dari kacamata cinta gitu. Dan pembawaannya kamu itu selalu kayak pembawaan bisa dibilang ya, apapun yang di masa lalu itu ya harus dirilis untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru. Karena pembawaan kamu selalu percaya kayak gitu, ngebuat mereka juga ngerasa ya udah gitu, aku pengen ending biar aku dapat beginning, gimana caranya. Jadi banyak yang kayak mencoba untuk melihat cara kamu untuk ngerilis sesuatu hal di masa lalu. Banyak yang juga ngerasa dengan adanya diri kamu di hidupnya dia, kalau ini memang kayak semacam ending something yang ada di kehidupannya untuk jadi memulai sesuatu hal yang baru bersama dengan kamu. Itu yang aku lihat. Dan mengapa mereka memandangmu juga, energinya mereka tuh kayak perlu purification lah ya, biar bisa cleansing detox gitu. Aku ngerasa tuh mulai dari badannya mereka, pikirannya mereka itu masih penuh dengan hal-hal yang berkutat dengan masa lalu, trauma, rasa bersalah, apapun gitu yang udah pernah terjadi di masa lalu yang mereka sulit untuk ngedetox itu gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Pile nomor 2. Mengapa mereka memandangmu? Pile nomor 2. Mengapa mereka memandangmu? Pile nomor 2. Mengapa mereka memandangmu? Di sini ada Queen of Wands. Ya, energi fire sign. Kemudian mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Oke, aku ngerasa di sini mereka memandangmu karena kamu orang yang sekarang tuh diliputi dengan rasa bahagia. Terus ya kebanyakan dari kalian tuh jadi ada di posisi yang terhormat atau ada di spotlight gitu. Jadi kayak entah kamu jadi influencer, entah itu kamu jadi orang yang menduduki suatu jabatan tertentu, pokoknya kayak orang yang cukup populer dan orang yang cukup charming gitu, yang sangat terbuka akan kehidupan dan kebahagiaan kehidupanmu, ada rasa penghormatan dari banyak orang. Jadi mengapa mereka memandangmu ya karena kamu udah kayak diliputi dengan banyak kebahagiaan gitu. Mereka pengen gitu, padahal kan kamu juga ngalamin apa yang mereka alami dulu. Kok kamu bisa selesaiin semua cycle itu gitu. Jadi bingung juga mereka ya. Di sini ada Five of Swords. Oke. Dan di sini ada The Emperor. Oke. Mengapa mereka memandangmu? Mereka ini memandangmu karena kamu sekarang benar-benar udah jadi orang yang bisa dibilang kayak ya sosok yang memiliki otoritas di satu kayak di satu organisasi, komunitas ya, orang yang cukup menonjol gitu yang aku lihat. Orang yang populer, orang yang punya kayak semacam jabatan yang aku lihat ya, pokoknya ada di spotlight gitu. Dan mengapa mereka memandangmu? Kamu ini orang yang sebenarnya sudah bisa menjadi pribadi yang sangat berkarakter yang ngebuat kamu itu paham tentang kehidupan, yang tahu gimana caranya dunia bekerja, bagaimana untuk bisa mengontrol diri sendiri. Bahkan dari akhirnya kamu bisa mengontrol diri sendiri, kamu pun jadi bisa mengontrol keadaan di sekitar dan juga mengontrol orang lain sih aku lihatnya. Banyak yang kayak mempercayakan kamu jadi kayak sosok pemimpin. Dan mengapa mereka memandangmu? Kamu orangnya kayak kayak pembawaannya tuh kayak bold gitu. Kalau melakukan sesuatu hal tuh kayak terang-terangan yang aku lihat. Jadi kayak nggak ada rasa ketakutan ketika mengekspresikan diri.
terus aku lihat rasa kepercayaan dirinya kamu itu yang tinggi ya, rasa percaya diri kamu yang tinggi itu terkadang bikin orang jadi terintimidasi saking kamu bersinarnya ya, saking kamu yakinnya atas diri kamu. Dan mereka itu juga memandangmu karena apa ya, kayak apa ya, aku tuh kayak menginginkan kamu tapi ini tapi itulah gitu-gitulah. Jadi kayak apa ya, kayak ngebuat mereka tuh resah, takut kehilangan kamu karena kamu diinginkan oleh banyak orang sekarang. Tapi mereka sibuk dengan pikiran mereka sendiri tanpa kayak banyak melakukan aksi gitu loh. Jadi kayak ngebuat mereka tuh jadi gemes-gemes sendiri gitu yang aku rasain. Jadi kayak mengapa mereka memandangmu tuh rasanya tuh pengen milikin kamu banget, karena dari dulu aku pengen milikin kamu tapi nggak bisa gitu. Jadi kayak ada energi yang agak apa ya, aku pengen kamu milikku gitu. Cuma apa ya, kayak terlalu banyak konflik kepentingan, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak energi, kayak resisten energi yang bikin jadi kayak semuanya tidak berjalan dengan semestinya. Kamu sangat sepede ini sedangkan dianya orangnya minderan, nah sampai kayak gitu loh. Jadi kayak ada semacam gap yang masuk ke arah mentalnya mereka, ngestimulus mentalnya mereka, yang bikin merekanya juga jadi kayak cute duluan sebelum akhirnya mencoba gitu ya. Kita lanjut. Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 2. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 2. Oke. Di sini I am just too away. I am just too away ya. Kemudian di sini satu lagi deh, sekalian aja. I have a new understanding. Oh. Ya. Oke ya. Jadi kayak ada semacam apa ya, kalau I'm just a thought away ini kayak perasaan kalau ya seseorang tuh ngerasa deket gitu dengan orang lain meskipun secara fisik nggak ada di deket mereka gitu kan. Jadi kayak nekanin dengan akhirnya kalau kita berpikir atau berhayal tentang seseorang, jadi kita tuh bisa ngerasa deket dengan mereka gitu meskipun jarak secara fisik, secara raga itu berpisah gitu ya, jarak memisahkan gitu ya. Ini kayak semacam ngegambarin hubungan emosional atau spiritual yang kuat lah ya. Jadi orang tersebut ngerasa kayak ada semacam koneksi dengan orang yang dimaksud gitu, meskipun berada atau apa kok berada kayak nggak berada di samping mereka secara fisik gitu ya. Dan inilah yang ngebuat mereka tuh jadi kayak memandang kamu gitu, kayak mereka ngerasanya tuh kayak ada kayak semacam koneksi yang apa ya, yang nggak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan meskipun kalian jauh, nggak secara fisik itu berdekatan, tapi mereka bisa ngerasain kalau kalian sedekat itu. Dan dia sekarang tuh atau mereka lah ya, kayak baru dapetin kayak semacam pemahaman baru gitu tentang suatu hal gitu ya. Jadi kayak nunjukin kalau mereka gitu ya sebelumnya mungkin nggak punya pengetahuan lah ya atau pemahaman yang cukup lengkap tentang yang mereka pikirin atau topik tertentu gitu ya. Tapi sekarang mereka udah punya wawasan baru lah ya, pemikiran baru yang mungkin lebih mendalam. Jadi apa yang mereka ngerti ini mereka dapetin tuh kayak dari pengalaman hidup mereka, pembelajaran yang mereka terima, atau semacam refleksi gitu, refleksi yang mereka dapetin gitu, kayak mungkin baru dapet ilhamnya sekarang gitu aku ngerasainnya. Dari situ mereka tuh baru merasa gitu ya kalau apa yang sudah berlalu itu sebenarnya belum berlalu. Jadi kayak semacam hubungan ini, koneksi ini belum selesai ya, apinya belum padam gitu, ngebuat mereka tuh kayak punya pandangan spiritual lah kalau misalkan esensi dirimu gitu ya tetap ada meskipun secara fisik itu nggak ada di
sekitar mereka gitu. Kayak semacam apa ya, ada energi transformatif yang mereka rasakan ya, dimana mereka bisa kayak ngerasain diri kamu lebih mendalam dari yang sebelumnya. Wah, mantep tuh ya. Jadi di sini ada energi spiritual connection di dalamnya. Pantesan di sini ada The Emperor dan ada Queen of Wands, karena disinilah akhirnya mereka pun jadi mulai apa ya, mulai merasakan gitu kalau ya dirimu memang sejajar, dirimu memang yang mereka inginkan, dirimu bukan hanya sekedar ketertarikan secara fisik semata, tapi ini terkait tentang hubungan spiritual, koneksi dalam jiwa mereka. Jadi apa ya, kayak ada energi yang kayak energi familiar, nostalgia, energi apapun yang udah pernah terjadi di yang sebelumnya mungkin dia belum sadari, ketika akhirnya baru memandang, astaga ternyata mirip kayak film apa ya yang dia itu, oh ya, kalau di film Goblin ya kan di endingnya itu si ceweknya kayak hilang ingatan ya, kayak sengaja dihapus memorinya, tapi pas satu si ceweknya baru menyadari kalau misalkan si Goblin inilah yang akhirnya udah datang setelah banyak melakukan mendapat pencobaan lah ya di dimensi yang lain, terus dia bisa berhasil datang, kan si ceweknya nggak ngeh kan ini orang ini tuh siapa, jadi mereka baru kenal lagi gitu ya. Tapi pas satu dia baru menyadari ternyata ini orang yang sama ini berjuang sama dia dari awal dengan naik turunnya hubungan antar dimensi dan segala macam. Di situ akhirnya dia ngerasain haru yang luar biasa banget dan baru menyadari kalau sosok yang baru dia kenal ini memang sangat berharga banget di kehidupannya dia gitu. Dan disinilah yang aku rasa dari Paloma 2 segitunya. Jadi mengapa mereka memandangmu, ada rasa haru, ada rasa bersalah, ada rasa wah campur aduk di dalam kamu gitu ketika memandang kamu. Sebegitu menariknya dirimu di matanya, bukan tentang ketertarikan fisik semata gitu. Jadi mereka tuh baru menyadari bagaimana perjuangan kamu untuk bisa mengubah situasi ini. Mungkin sebelumnya dia punya pandangan yang cukup gelap atas kehidupan atau punya kehidupan yang kurang baik. Kamu berjuang untuk bisa mengubah itu. Kamu selalu memberikan unconditional love kamu ke mereka, selalu percaya sama mereka. Ada sesuatu hal yang baik di dalam diri mereka yang bisa tumbuh. Jadi pembawaan yang mereka tuh nggak ngira gitu, nggak ngira dan terharu, dan rasa begitu menyayangi, mencintai kamu itu lebih dari sekedar kayak mungkin baru beberapa kali pertemuan gitu ya. Mungkin kamu sama dia secara fisik gak sering banget ketemu gitu, tapi rasa pemahaman kamu ke dia ke kamu itu jadi jauh lebih mendalam daripada orang-orang yang setiap hari ketemu gitu. Jadi mengapa mereka memandangmu sebegitu terharunya, sebegitu mereka sangat mencintai kamu, sebegitu mereka sangat menginginkan kamu, tapi sibuk dengan pikirannya sendiri, dengan ketakutannya sendiri. Itu aku lihatnya. Oke, kita lanjut. Mengapa mereka memandangmu, Pal nomor 2 ya. Mengapa mereka memandangmu? Soalnya di sini kamu lihat ya, tuh si cowoknya aja dalam hatinya tuh bolong. Jadi kayak mungkin energi The Emperor tuh kalau hatinya bolong tuh ya sadis gitu ya, kayak ego sendiri, mikirin diri dia sendiri, sedangkan kamu kayak udah banyak berkorban gitu. Jadi pasti ada rasa bersalah, ada perasaan terharu ya, dan gak ngira kalau orang yang dia temuin biasa ternyata punya peran yang sangat luar biasa di kehidupannya gitu loh ya. Mengapa mereka memandangmu, Pal nomor 2? Mengapa mereka memandangmu? Financial constraint ya, ada angka 13 di sini. Oke. Ya. Jadi mengapa mereka memandangmu? Aku lihat mereka memandangmu karena kamu seseorang yang sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh orang yang selalu
mencoba untuk berjuang bersama di saat susah. Seseorang yang selalu punya kayak otomatis gitu tindakan kamu ketika harus dia ada permasalahan apa, mencoba untuk selalu membantu, selalu ada. Jadi kayak energinya tuh selalu mengusahakan yang terbaik gitu. Mengapa mereka memandangmu? Mereka tuh ingin segera menyelesaikan permasalahannya mereka, biar mereka itu bisa segera kayak mewujudkan keinginannya mereka ke kamu gitu loh. Jadi kamu adalah kayak semacam boost energi mereka untuk bisa cepet-cepet menyelesaikan permasalahannya mereka, biar setelah selesai permasalahannya mereka jadi bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan ke kamu gitu. Dan mengapa mereka memandangmu? Aku ngerasa di sini kayak mereka pengen kayak ngasihin kayak semacam overrun komitmen atau sesuatu hal yang real gitu buat kamu untuk bisa ada semacam ikatan sama kamu. Itu yang aku lihat. Oke? Kita lanjut lagi ya di sini untuk pile nomor 2. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Pile nomor 2. Mengapa mereka memandangmu? Imagine. Ya. Mengapa mereka memandangmu? Aku lihat di sini mereka memandangmu karena kamu seseorang yang benar-benar mereka impikan. Mereka udah membayangkan kehidupannya mereka kalau sama kamu. Mereka udah ngebayangin betapa indahnya kalau hidup bersama dengan kamu. Mengapa mereka memandangmu? Mereka ngerasa memang kamu yang paling tepat, orang yang paling tepat untuk mereka, dan mereka ngerasanya kalau kamu memang miliknya mereka gitu ya. Oke, aku ngerasa soal ini bukan kayak karena kamu orang yang baik mereka juga nanti tertarik sama orang yang baik gitu, bukan, karena ini kayak one of a kind. Dan namanya koneksi spiritual itu nggak bisa yang langsung nggak semua orang bisa kayak ngerasain gitu, dan mereka ngerasain ini ke kamu dan berusaha untuk mewujudkannya jadi nyata. Namun mereka masih bingung gimana, mereka sibuk dengan pikiran mereka sendiri, mereka sibuk untuk kayak terlalu banyak pikiran gitu yang mereka lakukan sekarang sebagai The Emperor. Mungkin juga banyak tanggung jawabnya, banyak yang mereka pusingin. The Emperor butuh image lah, butuh butuh di Empress gitu yang sejajar sama dia mungkin, atau hal-hal yang lain yang dia sendiri ya juga harus tahu gitu ya, apa yang dia inginkan gitu, apa yang mereka inginkan dalam kehidupannya mereka, apa yang ingin mereka wujudkan dalam kehidupannya mereka. Karena kalau namanya koneksi spiritual itu nggak bisa kayak cuma sekedar aku butuh hubungan yang memang transaksional gitu, aku kasih satu apel aku juga harus dapat satu apel lah minimal gitu. Terlalu perhitungan, terlalu mikirin tentang keuntungan yang akan didapatkan bila bersama dengan orang tersebut. Makanya kalau koneksi spiritual tuh biasanya ada kayak semacam ujian-ujian tersendiri, dimana kalau misalkan ada semacam kepentingan, iya aku pengen bersama sama kamu biar akunya bisa sukses. Nah kalau misalkan fokusnya itu jatuhnya kayak gitu-gitu, itu pasti akan diseparate lagi. Jadi nggak boleh berdasarkan kebutuhanku, atau aku ingin memperkaya diriku, memperkaya keluargaku, aku ingin mewujudkan semua keinginanku. Bukan tentang aku soalnya, karena koneksi spiritual itu biasanya punya tujuan untuk kepentingan orang-orang, kepentingan dunia, kepentingan bersama. Jadi kalau masih sibuk mikirin tentang aku, itu pasti di-separate lagi gitu. Jadi mengapa mereka memandangmu? Di sini kamu juga memberikan mereka sudut pandang baru tentang kehidupan, dimana kalau The Emperor itu biasa saklek, dia menginginkan misalnya kesuksesan, kemapanan, dia akan ngejar itu terus-terusan dan sampai lupa sama hal-hal yang lain, lupa tentang keluarga, atau lupa tentang bagaimana hubungannya dengan orang-orang, sahabat-sahabat di sekitar, lupa waktu gitu. Jadi pasti dengan akhirnya mendapatkan energi yang seperti kamu yang cukup unik kayak gini, pasti ngebuat hidupnya dia itu juga
punya sudut pandang baru lah. Kalau misalkan ini bukan tentang pemenuhan hidupnya dia lagi, bukan tentang memperkaya diri, bukan tentang memanjakan diri untuk menginginkan apa ya harus diturutin kayak gitu. Dan ini nggak bisa tentang ego lagi gitu. Jadi mengapa mereka memandangmu, kamu yang memberikan sudut pandang baru itu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa arti nama dan juga analisa bercat. Jadi kalian sebenarnya ketika dilahirkan itu sudah ada ya misi kehidupannya apa, bakatnya apa, kalian bisa sukses di ranah yang mana. Jadi daripada kalian bingung-bingung lagi, mending aku jelaskan secara tertulis biar bisa dibaca berulang kali sama kalian untuk jadi guide-nya kalian. Jadi kalau nanti kalian tertarik, kalian bisa langsung aja request dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 2. Thanks for watching. Bye-bye. Tidur aja kerjaannya. Bangun, cari kerja sana. Santai aja sih mas, sebentar lagi juga aku dapat kerja kok. Mau dapat kerja dari mana? Orang kamu aja nggak ngapa-ngapain. Gak akan ada orang yang mau nge-hire orang males kayak kamu. Aku pasti dapat kerja mas, soalnya aku habis baca reading tarot hari ini. Katanya kalau sebentar lagi aku bakal dapat kerja, bakal dapat rezeki yang banyak. Kamu private reading? Enggak, cuma lihat hasilnya aja seliburan di YouTube. Oke ya. Kalau hubungan spiritual, wah udah deh ya. Kalau masih sibuk soal hal-hal materi-materi, pengen A, pengen B, pengen C, masih sibuk untuk pemenuhan barang-barang lah, apalah, memperkaya diri, punya kepentingan tertentu, maksud tertentu, itu pasti ya bakal diseperet lagi. Jadi kalau kamu memang dealing sama orang yang punya spiritual, koneksi spiritual, pastiin kalau misalkan yang kamu hadapi itu bukan orang yang masih punya banyak kepentingan duniawi gitu. Oke, kita lanjut untuk part nomor 3. Mengapa mereka memandangmu? Part nomor 3, new direction. Ya, di sini ada new direction. Jadi di sini menggambarkan kayak semacam apa ya? Mengapa mereka memandangmu? Part nomor 3. Aku lihat ini kan kayak ada yang naik balon udara ya, kayak balon udara, dan juga orang-orang yang ada pakai topi ya di sebuah keranjang, dan ada dandelion tuh ya. Dan di sini ada kayak pria-pria yang berterbangan gitu, yang bersamaan dengan dandelion yang sedang berterbangan. Ya aku lihatnya ya. Jadi lihat tuh kan ada orang, terus ada dandelionnya ya, ada pria-pria yang kayak lagi melompat keluar dari keranjang juga kan, dengan ya biji dandelion tersebut juga yang terbang-terbangan. Jadi aku lihat di sini kan ada orang-orang pria-pria yang lagi kayak melambaikan tangan, berpisah dan mendoakan kebaikan bagi orang yang lagi terbang, ya kan? Tuh kelihatan gak sih, ya kan? Di sini ya, bye bye gitu kan. Dan di sini aku ngeliat tuh pria-pria ini kan ngelambain tangan berpisah gitu kan, satu sama lain kayak bye gitu, dan saling mendoakan kebaikan gitu kan. Dan ini tuh kayak semacam ilustrasi lah tentang akhir atau perpisahan gitu, yang memang diperlukan untuk mendapatkan kayak semacam pandangan baru ya dalam kehidupan kita, bagaimana harus mengubah arah atau meninggalkan kebiasaan lama gitu. Dan hal tersebut sangat membutuhkan keberanian ya,
Kalau nggak cukup berani, soalnya kamu nggak akan bisa terbang menuju impian kamu yang baru, atau ya tempat yang baru untuk diri kamu sendiri gitu. Jadi aku lihat di sini mengapa mereka memandangmu, kamu memang orang-orang yang mengencourage mereka untuk melakukan hal tersebut, dan orang yang memang siap untuk melakukan kehidupan yang baru atas diri kamu yang baru gitu. Jadi selalu mencoba untuk berdamai dengan masa lalu dan menapaki kehidupan kamu yang baru gitu. Itu yang aku lihat. Jadi mengapa mereka memandangmu, ada yang kayak pengen kayak semacam closure yang baik sama kamu, ada yang juga terinspirasi untuk melakukan hal tersebut ya. Di sini langsung aja, mengapa mereka memandangmu, pal nomor 3. Di sini ada Jupiter growth, energi dari Sagittarius, kemudian di sini ada Libra, halo Libra. Dan di sini ada Four of House ya, energi dari Cancer, halo Cancer. Jadi aku ngeliat di sini mengapa mereka memandangmu, kamu itu sosok yang menurut mereka ya nge-balance kehidupannya mereka biar mereka bisa bertumbuh dalam diri mereka, mulai dari bisa nurture diri mereka sendiri, bisa peduli sama orang lain, biar bisa punya closure yang baik untuk diri sendiri dan juga closure yang baik untuk orang-orang di sekitar, untuk bisa menapaki kehidupan selanjutnya gitu. Jadi mereka ngerasa kalau misalkan sama ini mereka sulit untuk melakukan hal tersebut, sulit bisa berani untuk memulai hal yang baru, sulit untuk memberikan closure yang baik ke diri sendiri ataupun orang lain, sulit gitu, kayak sulit mengkomunikasikannya, mengekspresikannya atau menunjukkannya gitu. Jadi mengapa mereka memandangmu, di sini kamu yang bisa mengimbangi itu dan membantu mereka untuk bisa melakukan hal tersebut. Oke. Lanjut di sini, mengapa mereka memandangmu, pal nomor 3. Mengapa mereka memandangmu, pal nomor 3. Oke. Di sini ada Throne ya, ada angka 45 juga. Your potential is endless. Oke. Jadi aku ngeliat di sini mengapa mereka memandangmu. Kamu ini sosok yang kayak phoenix gitu loh, ya. Aku ngeliat kayak kalau kamu pengen happy, ya kamu harus berubah, kamu harus bertransformasi, kamu harus melewati akhir untuk bisa rebirth gitu, jadi Phoenix gitu kan. Phoenix kan gitu ya, dibilanginnya dia kalaupun dia mati akan terlahir kembali dari abunya sendiri. Jadi nggak akan ada habisnya gitu yang aku lihat. Jadi mengapa mereka memandangmu, ya kalau kamu pengen happy, ya kamu harus jadi diri kamu sendiri, kamu harus bertransformasi dan berani untuk bertransformasi gitu, untuk berubah jadi versi terbaikmu. Ketika misalkan kamu kalau semakin dekat dengan Tuhan, kamu pasti nanti juga akan jauh lebih berubah daripada diri kamu yang sebelumnya, yang mungkin belum terlalu mengenal Tuhan, misalnya seperti itu ya. Sebelumnya mungkin aku udah omongin di video-videoku sebelumnya, kita pasti akan berubah jadi versi terbaik diri kita ketika kita sudah meyakini dan merasakan ya, betapa kita ini memang diciptakan untuk sesuatu hal yang baik, untuk diperuntukkan tujuan yang baik juga. Dan mereka memandangmu ini karena kamu itu punya potensi yang banyak banget, jadi kayak multi talent yang sebenarnya bisa membawa kamu ke puncak. Dan mereka ngelihat kamu itu sosok yang kok seketika kamu punya talent itu semua. Mereka heran gitu loh. Dan gimana caranya kamu bisa tiba-tiba punya talent itu, gimana akhirnya kamu bisa menjadi diri kamu yang sekarang. Mereka juga wondering. Dan di sini aku ngerasa
mereka pengen punya kayak semacam apa ya, potensi di dalam dirinya mereka yang akhirnya membawa mereka ke arah kebahagiaan, kesuksesan, apapun kebahagiaan yang jadi perspektifnya mereka. Mereka pengen mencoba gitu, mereka pengen berani, mereka pengen awalan baru. Dan apa ya, kayak banyak yang kayak putus asa dengan akhir tapi nggak yakin akan ada awalan baru. Dan di sini mereka yakinnya ketika memandang kamu gitu loh. Jadi di sini banyak yang kayak ilustrasinya tuh kayak ada di pinggir jurang gitu, pinggir jurang yang ibaratnya gimana nih gitu, sedangkan kamu yang teriakin dari jauh yang kayak bisa kok, pasti bisa, ini aku udah jam dan aku baik-baik aja gitu, ayo cepet jam, lompat gitu. Jadi ada something about you yang memang ngebawa mereka tuh kayak oke, aku pasti bisa, aku bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi apa ya, karena kamu ini keterbalikan dari mereka tuh jadi ngerasa ada kayak semacam penyeimbang. Ketika mereka takut, kamu yang berani. Ketika kamu ibaratnya jadi seorang yang berbeda dari mereka, tadinya mereka itu ngerasanya wah nggak akan bagus nih gitu ya, tapi ternyata karena kamu berbeda itulah yang malah bikin segala sesuatu halnya malah jadi baik gitu. Aku ngerasanya mengapa mereka memandangmu, kamu selalu bertumbuh dalam dirimu ya, dengan apa yang kamu punya, dan kamu mencoba untuk apa ya, kayak menemukan harmoni di dalam diri gitu loh. Dan mereka juga pengen bisa punya harmoni itu, tapi gimana nih caranya, gimana gitu. Pengen rebirth gitu ya, rise and shine gitu ya. Mengapa mereka memandangmu file nomor 3. Di sini ada guiding children, Damara. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skill to help children now. Jadi mengapa mereka memandangmu? Kamu ini tadi ya kayak semacam bisa nge-guide inner child di dalam diri setiap orang untuk lewatin hal-hal yang buruk di masa lalunya. Bisa nge-counseling ya, jadi konselor, bisa jadi healer ya. Dan skill-skillnya kamu itu sebenarnya banyak membantu inner child orang-orang tersebut itu jadi terhealing ya, atau juga bisa ternurture sama kamu. Jadi ini bukan tentang kayak helping children doang, yang literally children, tapi di sini yang dimaksud children itu juga dari sisi inner child setiap orang. Jadi mengapa mereka memandangmu, ya kamu tuh segitunya gitu loh. Kayak kalau nonton film Peter Pan, nah kalian tuh kayak si Peter Pan-nya itu yang selalu nge-encourage si Wendy-nya untuk terbang. Ayo come on gitu ya, fly, gunakan your happy to gitu kan, gunakan pikiran kebahagiaan kamu untuk terbang. Nah kayak gitu. Jadi mengapa mereka memandangmu, ya kamu orang yang apa ya, menurut mereka extraordinary people. Ya, terlalu magical ada di dunia ini, tapi kamu selalu ya kayak menunjukkan kalau kamu melakukan ini akan ada bright future untuk kamu. Jangan worry lagi, ayo semuanya akan baik-baik aja gitu. Jadi kamu tuh yang persis kayak si Peter Pan itu ya, yang nge-encourage Wendy untuk ayo terbang gitu. Dan mengapa mereka memandangmu, kamu ini selalu kayak yakin dengan apa yang kamu yakini gitu, kalau ini sesuatu hal yang baik. Jadi kamu nggak mungkin mengurungkan niatmu gitu. Dan disitulah ya, energi itulah yang mereka butuhkan dalam kehidupannya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 3. Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini mereka ini memandangmu karena ya merekanya sendiri itu kayak orang-orang yang bisa aku bilang apa ya? Apa-apa mandek, kayak buntu gitu loh pikirannya mereka. Kayak nggak bisa berkutik
kayak tak berkutik untuk melakukan apapun yang mereka inginkan karena takut gitu ya. Di sini ada Temperance, ya cantik banget ya. Dan di sini ada Ace of Wands. Dan di sini ada The World. Mengapa mereka memandangmu ya, Pak nomor 3? Karena mereka itu udah kayak punya cara pandang yang terlalu logik, terlalu skeptis atas kehidupan. Jadi energinya itu udah suram duluan. Gak kayak kamu energinya tuh ya mirip lah ya. Kalau kamu lihat kan dunianya si Wendy sama dunianya si Peter Pan beda kan. Peter Pan tuh yang kayak wah semuanya akan baik-baik aja, wah harus ngadepin Captain Hook, semuanya pada takut ya. Yang ada di village-nya si Captain Hook semuanya wah ngerasa Captain Hook itu mengerikan. Sedangkan kalau sama Peter Pan, Captain Hook-nya yang takut sama Peter Pan, karena Peter Pan itu nggak ada takut-takutnya sama si Captain Hook-nya kan. Selalu yang kayak kayak kamu mah gampang, kamu mah nggak ada apa-apanya gitu, malah jadi kayak ini anak kemarin sore, tapi selalu menang dari orang yang selalu dielu-elukan dan ditakutkan oleh orang banyak. Nah disinilah yang mereka dapatkan energi dari kamu, dimana diri kamu itu kayak menghealing inner child-nya mereka yang penuh dengan ketakutan, menghealing inner child-nya mereka yang penuh dengan keraguan akan diri sendiri, yang melihat dunia itu sesuram itu. Dan kamu memberikan perspektif baru dalam kehidupannya mereka dengan energi apa sih, kayak excitement anak kecil gitu loh. Bukan berarti aku bilang kamu childish ya, tapi mereka memandangmu itu karena kamu kayak punya cara pandang yang sangat pure akan kehidupan dan magical gitu ya. Itu yang aku rasakan. Jadi energinya tuh penuh dengan pengharapan, energinya penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Seakan dunia itu ya setiap hari itu adalah adventure, menyenangkan, ada sesuatu hal yang magical di dalamnya gitu ya. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu, Pal nomor 3? Oke, satu lagi deh. Nanggung ya. Oke. Aku ngerasa di sini ya untuk Pal nomor 3. Sampai lupa kan nih nomor berapa. Aku ngerasa di sini mengapa mereka memandangmu, kamu tuh apa nih ya? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu yakini itu bukan sesuatu hal yang bisa dipelajari di sekolahan gitu. Jadi kayak tentang kehidupan gitu, kayak tips untuk hidup yang bahagia tuh gimana, dan saran-sarannya kamu tuh extraordinary gitu loh yang aku rasain. Di sini ada we will be together again. Ya, siapa tuh ya? Kemudian I see all of your talks. Keren kan tuh. Yang tadi aku udah bilang happy talks ya. Oke ya. Aku ngerasa di sini mereka memandangmu karena kamu itu selalu kayak ngajarin gitu ke mereka. Kalau misalkan kayak pembelajaran di muka bumi ini gitu ya, kayak semacam kehidupan di bumi ini itu kayak semacam pembelajaran atau pengalaman yang berharga ya. Jadi setiap hari kita tuh pasti ngadepin gitu banyak situasi, banyak tantangan yang bisa ngajarin kita banyak hal tentang kehidupan. Kamu ngasih tahu mereka kalau misalkan kita tuh banyak gitu yang bisa kita pelajari tentang kehidupan atau hubungan sosial atau gimana kita berinteraksi dengan lingkungan, makhluk hidup yang lain ya, apapun yang di sekitar kita, melalui pengalaman, pelajaran yang ada di dunia ini, di muka bumi ini. Jadi kita akan terus belajar, bertumbuh, berkembang sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia gitu di dalamnya. Dan keberadaan kamu tuh kan kayak keberadaan yang teman yang selalu nge-encourage gitu ya. Dengan mereka memandang kamu, mungkin memandang foto kamu segala macam. Aku lihat di We Will Be Together Again ini kayak ngasih tahu kayak ada gitu kayak pengharapan atau keyakinan kalau
di masa-masa kalian terpisah gitu ya secara fisik gitu ya, itu someday akan bersatu kembali, akan ketemu lagi gitu, dan bakal barengan nantinya gitu. Jadi nggak perlu worry kok gitu, belajar aja dulu. Soalnya mereka ngerasa ya kalau kamu tuh ini kayak punya semacam wawasan atau pemahaman yang cukup luas tentang pikiran-pikiran orang lain, pikirannya mereka gitu ya. Kayak seolah-olah kamu tuh bisa ngeliat gitu gambaran dari seluruh apa yang akan terjadi, apa yang mereka pikirin ya, atau yang terjadi di universe ini. Pokoknya ada kayak semacam keterkaitannya kamu dengan mereka, yang mereka tahu kalau kamu tuh pasti tahu pikirannya mereka gimana gitu loh. Jadi kenapa mereka melihat kamu, memandang kamu ya karena kamu apa ya, kayak punya magical ability, magical gift yang nggak perlu banyak diomongin, kamu tuh udah ngerti gitu yang aku rasain ya. Oke, luar biasa sekali. Kita akan lanjut lagi. Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 3. Mengapa mereka memandangmu? Mengapa mereka memandangmu? Pal nomor 3. Oke, wow. This set ya, ada angka 25. Mengapa mereka memandangmu? Luar biasa. Ternyata ya, mereka ini memandangmu karena kamu ini orang-orang yang selalu melindungi mereka dari orang-orang yang kayak gini. Kamu yang selalu ngasih tahu mereka, enggak, itu nggak baik, orang itu nggak baik, orang ini punya niat yang kurang baik sama kamu, orang ini manfaatin kamu gitu. Jadi mereka ini memandangmu karena kamu kayak semacam pelindungnya mereka nih, mirip kayak gini. Kamu selalu melindungi si anak kecil ini. Kamu yang selalu ngasih tahu, enggak, ini suatu hal yang buruk gitu, enggak, ini enggak baik buat kamu, enggak, itu bukan diri kamu yang sesungguhnya gitu. Kayak yang selalu jadi pengingatnya mereka. Mereka memandang kamu karena kamu jauh lebih tahu tentang diri mereka daripada diri mereka sendiri. Terkadang mereka ngerasanya kayak gitu. Mereka tuh kayak tahu kalau kamu itu kayak bisa berhadapan dengan dark side-nya mereka yang mencoba untuk melindungi diri mereka dari hal-hal yang mungkin cukup destruktif di dalam diri mereka, hal-hal yang kurang baik dalam diri mereka. Dan mereka memandangmu ini karena kamu ini pembawaannya cukup terang-terangan dan dominan gitu. Dalam artian ketika kamu punya ngeset intention ke mereka, kamu tuh udah bener-bener kelihatan kalau kamu memang punya niatan baik sama mereka. Kamu mau melindungi mereka dari hal-hal yang kurang baik, dari orang-orang yang kurang baik, dari keadaan yang kurang baik gitu. Jadi mereka tuh juga kayak overwhelmed banget ketika ada kamu sebenarnya, dan mereka ini ngerasa kayak terikat sama kamu. Mereka ngerasa kalau kamu ini orang yang punya value yang agak berbeda gitu ya, mirip kayak gini kan, kayak peri kamu tuh. Jadi hal-hal yang berbau dengan materi itu nggak cukup berharga buat kamu. Kamu punya value yang lebih dalam soal itu. Dan aku ngerasa seven chakranya kamu ya, itu sebenarnya juga strong banget, tahu bakal ada kejadian apa di alam semesta ini yang terjadi di kehidupan ke depannya. Jadi kayak punya prediksi akan masa depan yang cukup jitu, yang membuat mereka tuh kayak percaya nggak percaya ya memang kejadian gitu. Dan kamu yang membawa diri mereka jadi memproses healing ya, proses healing dalam kehidupannya mereka untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan mereka ini memandangmu karena kamu bisa dibilang tuh cukup terang-terangan, kayak orang tuh nggak punya maksud tersembunyi gitu loh ke orang lain. Tapi kamu beneran ya, kalau kamu lihat Peter Pan tiba-tiba datang ke Wendy gimana sih, kan nggak langsung ya apa kabar, kenalan dulu aku Peter atau apa, enggak kan, dia tiba-tiba langsung nerobos masuk ke dalam, ngejar bayangannya dia sendiri. Terusnya si Wendy bantu untuk ngikat bayangannya di kakinya si Peter Pan biar bayangannya nggak kabur-kabur gitu kan.
Jadi dari awal kamu hadir di hidupnya mereka itu udah magical gitu, yang udah bener-bener terang-terangan ngasih tahu kalau kamu sama aku ini memang ada something about spiritual things apalah gitu, kamu yang sebenarnya diperuntukkan soal apa di muka bumi ini. Jadi mereka tuh yang kayak hah apaan ini gitu ya, jadi bikin kaget gitu. Mirip kayak si Wendy satu pertama kali ngelihat si Peter Pan juga, apa nih kok dia bisa terbang, kok dia bisa apa, kaget kan gitu ya. Sama yang kamu dealing ini mereka juga kayak gitu, emang iya gitu, emang bener ya kan, ya gitulah antara excitement, takut dan macam-macam lah nano-nano ya. Mengapa mereka memandangmu? Di sini ada co-create ya. Jadi mengapa mereka memandangmu? Aku ngerasa ya mereka memandangmu karena kamu itu, kalau aku bilang tuh kayak apa yang kamu berikan gitu ya, kayak kasih sayangmu ya, curahan kasih sayangmu, energi kepedulianmu, itu yang sebenarnya ngebentuk kehidupan kamu sekarang. Kayak jadi kayak semacam manifestasi dari karma-karma baik kamu gitu loh. Jadi mengapa mereka memandangmu kok bisa ya gitu, karena ternyata ada kayak jalan yang cukup magical ya, bukan pakai black magic atau apa, bukan ya, cuma maksudnya ternyata ada hal-hal yang berbau dengan manifestasi karma-karma baik ketika orang lain kan kalau misalnya ingin mendapatkan sesuatu hal itu pasti mereka ngejar gitu kan, ngejar untuk ngambil sebanyak mungkin dari orang-orang lain, bahkan sampai orang lain nggak punya apa-apa juga nggak peduli, yang penting gue punya gitu kan. Kalau kamu tuh kayak punya jalan yang lain, yang nggak perlu harus ngambil ke setiap orang itu, nggak perlu ngerugiin setiap orang itu, tapi kamu akan dapetin itu gitu loh, dengan memanifestasikan hal yang baik. Jadi ada cara yang cukup magical yang bisa kamu dapetin untuk mendapatkan hal tersebut. Nggak perlu harus ngorbanin orang lain, nggak perlu harus ngejajah orang lain, nggak perlu harus melakukan kekerasan ke orang lain. Energinya tuh energi apa ya, kayak orang tuh nggak akan ngira lah gitu. Misalkan kalau aku nonton apa ini ya, Gossip Girl, kok kamu lihat kan si Blair Waldorf yang di dalam situ itu kan kayak wanita yang melakukan segala cara untuk biar bisa dia masuk universitas Yale gitu, Yale University gitu kan. Dia udah segala macam daya dia lakukan, dia pokoknya melakukan shortcut di dalam situ, tapi ujung-ujungnya dia nggak dapetin University Yale itu. Sedangkan orang yang nggak seusaha keras, yang memanipulasi keadaan apapun untuk mendapatkan impiannya, di situ malah yang di offering sama Yale University itu, kayak si Serena Van Woodderson, siapalah lupa aku namanya, pokoknya si Serena itulah ya, dengan ternyata dia pembawaan yang cukup jadi ikon anak muda ya, perwakilan dari anak muda dengan energi dia yang fun, yang ceria, yang menyenangkan, itu malah lebih klop, dan akhirnya dia di-invite untuk masuk ke Yale University itu. Jadi nggak perlu harus nindas orang, nggak perlu harus ngejajah orang, dan dia pun akhirnya bisa mendapatkan hal yang diimpikan oleh banyak orang dari yang dia value dalam kehidupannya dia gitu. Jadi nggak perlu dengan cara-cara yang cukup berkompetisi dan saling menginjak satu sama lain gitu loh. Jadi mengapa mereka memandangmu, kamu selalu punya cara yang cukup magical dengan energi kebaikan kamu, energi kasih sayang kamu nggak ngebuat orang-orang lain tuh harus terburu-buru untuk melakukan hal-hal yang kayak tadi rebirth gitu ya. Kamu nggak ngeburu-buru orang untuk harus cepet-cepet, ayo dong ya, ayo kita bersama, tapi kamu yang kayak udah tenang aja, kamu lakukan apa yang perlu kamu lakukan, just take your time. Aku yakin kamu bisa rebirth dengan waktumu sendiri, aku yakin gitu kan.
dan tetap punya harapan nanti kita bakal barengan kok. Jadi karena kamu sudah tahu duluan gitu, mereka ngerasanya gitu, kayak karena kamu sudah tahu duluan nanti prediksinya seperti apa, kamu punya pemahaman terkait tentang alam semesta yang jauh daripada orang-orang biasanya, yang membuat kamu jadi pembawaannya lebih tenang. Dan ketika ada seseorang yang aku pengen sukses, tenang aja, nanti kamu akan sukses kok, tenang aja, nggak perlu kamu harus nindas-nindas orang kayak gini caranya, nggak perlu tuh kamu perjanjian ya, melakukan apa pesugihan atau apa-apa biar kamu tuh nanti bisa dapetin cewek itu gitu ya, nggak perlu yang kayak gitu. Nanti ada kok jodoh kamu yang lebih oke daripada cewek itu buat kamu, kan bikin orang jadi tenang ya, nggak perlu harus melakukan hal-hal yang nggak apa ya, yang aneh-aneh gitu. Karena kayak melakukan hal-hal yang tadi ya, pesugihan lah apalah segala macam, itu sebenarnya nggak ada kayak oh nanti jin memberikan, mengabulkan gitu ya, mengabulkan permintaan kamu, itu nggak pernah ada. Jadi pembawaannya kamu memang akan dapetin itu, cuma timelinenya dipercepat sama si jin itu. Jadi pas satu kamu pengen apa, dia udah tahu negonya apa. Karena dari aura setiap orang itu udah kelihatan sebenarnya nih orang pengen apa dalam kehidupannya. Oh dia pengennya keuangan, oh dia pengennya dapetin jodoh, oh dia pengennya apa, itu kelihatan secara aura energinya kamu gitu. Jadi entitas-entitas yang model kayak gitu udah kelihatan, oh pasti dia akan minta ini. Dan dilihat dari timelinenya itu memang kamu bakal dapetin itu, cuma kamu digoda-goda untuk kayak pengen gak lebih cepet, ayo daripada kamu galau-galau sekarang, udah ya kamu pengen tahu kan jodoh kamu siapa, udah sini perjanjian aja sama kami gitu ya, para jin atau iblis ini gitu, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi seolah-olah mereka yang akhirnya mengabulkan permintaan kamu, padahal itu memang sudah dipersiapkan buat kamu, cuma timelinenya dimajuinnya lebih cepet aja. Cuma nanti ujungnya kalau kamu ngeiyain kontrak bersama dengan ya makhluk-makhluk aneh yang seperti itu, nanti ujung-ujungnya jiwa kamu yang akan diambil gitu, kamu yang akan dirugikan secara, karena udah kontrak. Kalau kamu udah kontrak sama entitas kayak gitu, ya artinya kamu ya udah jadi ranahnya mereka, udah jadi miliknya mereka. Itu sulitnya. Makanya aku selalu ingetin di semua viewers dan subscriber aku buat selalu ingat sama Tuhan, mintanya sama Tuhan, jangan sama yang lain. Dan entitas yang kayak gitu mereka nggak bisa mewujudkan permintaan kalau memang kamu tidak dipersiapkan oleh Tuhan akan dapetin itu. Kebayang ya? Jadi misalkan kalau kamu emang misalkan Mia nanti aku pengen jadi juara Indonesian Idol gitu, ujuk-ujuk gitu ya, misalkan gitu, itu nggak akan mereka offering ke kamu. Kalau misalkan udah tahu kamu itu pengen jadi pemenang Indonesian Idol, padahal secara rezeki kamu memang nggak akan jadi pemenangnya. Mereka itu akan offer ke kamu ketika mereka udah tahu kamu bakal jadi pemenangnya, tapi seakan-akan ayo dong, pengen kan jadi pemenangnya, lebih menjamin nih kalau kamu mintanya sama aku gitu, digoda gitu. Jadi kebayang kan? Jadi istilah tentang waktu kayak gitu-gitu kamu nggak akan ngeburu-buru mereka. Kamu selalu kayak ngasih tahu, just take your time, dan percaya tentang diri kamu, percaya tentang takdir kamu, percaya tentang rezeki kamu, dan udah fokus aja. Apa-apa mintanya sama Tuhan, jangan sama yang aneh-aneh gitu. Apalagi harus sampai kontrak-kontrak, tekan kontrak sama entitas yang di luar dari Tuhan gitu ya. Tuhan juga nggak ada tekan kontrak sama kita kan, jadi nggak perlu lah ngelakuin hal-hal yang aneh kayak gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku.
Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung aja ya untuk follow di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa langsung aja ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa arti nama dan juga analisa berchart. Ya nanti aku akan jelaskan ketika kalian lahir di muka bumi ini sebenarnya kalian sudah ada bakatnya, sudah ada misi jiwanya, kalian bisa sukses di ranah yang mana, kunci kesuksesan kalian tuh apa. Jadi nanti kalau kalian tertarik bisa langsung request dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Daripada kalian capek-capek gitu ya nyobain sana sini ternyata nggak sukses-sukses, mendingan aku kasihin guide-nya kamu aja ya biar kamu langsung terfokus. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Thanks for watching. Bye-bye.